Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kelihatan sudah tampak sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kebiasaan kita yang pertama yaitu membaca doa atau berdoa. Silakan, siapa yang sekarang gilirannya membaca doa? Yang memimpin loh ya, masuk ibu. Ya, silakan Dovi. Sudah siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Anak-anak, Bu Ika ingin tahu hari ini kira-kira masuk semua atau ada yang tidak hadir ya? Masuk semua ya. Baik. Alhamdulillah, ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Setelah ini, Bu Ika akan melakukan kebiasaan lagi bersama kalian. Apa ya nak ya? Kalau boleh tahu, menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional. Baik, silakan berdiri semua untuk mempersiapkan diri. Baik, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Anak-anak, perlu Ibu sampaikan, hari ini Ibu akan menjelaskan manfaat kita akan pelajari materi. Materi apa ya kira-kira? Sebentar, perhatikan. Bisa terlihat? Ya nak ya? Yaitu apa ini? Ya, teks eksplanasi dan pembuatan tenaga surya. Apa ya kira-kira manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kalau kalian masih ingat, teks eksplanasi itu biasanya ya menjelaskan tentang apa fenomena alam ataupun sosial. Maka kita akan tahu ketika kalian tahu sekarang misal ya terjadi hujan, kalian akan tahu dari teks eksplanasi ini kalian bisa mengetahui sebab akibatnya terjadi hujan. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku secara sistematis dengan ya, silakan diamati dengan baik. Bahagia yang berarti karena sudah siap dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini harus Dari tentang teks eksplanasi ini karena di sini memang teks itu secara tertulis gitu nak ya. Jadi perlu kita harus memperhatikan penggunaan kalimat secara tertulis juga. Maksudnya apa? Tentunya ada aturan gitu nak ya, atau kaidah yang harus diikuti dalam apa? Dalam sebuah teks. Nah, tentunya di sini kaitannya dengan apa? Kalimat efektif dan yang menggunakan kosakata baku. siapkan dua uang kertas untuk ukuran yang berbeda. Perhatikan alat dan bahan yang digunakan, jadi nanti akan membantu kalian mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD-nya, kalian segera membentuk kelompok. Ya, silakan bisa digeser dahulu kursi mejanya. Silakan bisa dipelajari dahulu. Ya, dipelajari dahulu Kak. Tentunya kalian juga tidak lupa tentukan ketua kelompoknya. Kemudian kalian harus bisa segera membagi tugas karena nanti seperti biasa kalian harus menyajikan hasil diskusimu. Nah, perlu Ibu sampaikan di sini nak ya. Jika
lihat di halaman kedua. Silakan kegiatan pertama. Di halaman keduanya itu langkah kegiatannya sudah ada, kemudian ada kolom yang sudah Ibu sediakan di sana. Kalian nanti sebelum mengerjakan silakan dibaca dahulu petunjuknya untuk langkah kegiatannya. Ini bisa dibaca dahulu ya, nanti semua keseluruhannya kan ada 3 paragraf. Tadi itu kan ada di tugas RKPD-nya, di kolomnya ada 5 memang nak ya. Tapi kalau semisal memang dirasa hanya sedikit yang ditemukan tidak masalah, jadi tidak perlu harus dilengkapi semua itu ya. Silakan dibaca kembali. Bisa. Ya, berarti urutan kedua sudah selesai juga. Alhamdulillah. Berarti sebelum tadi hitungannya kedua ternyata sudah selesai kalian. Ya, terima kasih. Sekarang anak-anak sebelum mempresentasikan itu tentunya kalian tadi masih ingat yang Bu Iko sampaikan ada kegiatan kedua. Silakan dibuka RKPD yang kedua. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira cukup jelas tadi dari video langkah-langkahnya dan bisa membantu kalian untuk membuat kelompok sederhana tenaga surya ini ya. Sudah ya nak ya? Jelas ya nak ya? Sudah adakah yang kesulitan ini nak? Baik anak-anak, sudah selesai semua ya anak ya? Nah, memang karena waktunya juga sudah berakhir, kalian di sini tadi sudah melakukan 2 kegiatan. Alhamdulillah sesuai dengan waktu yang ditentukan dan terlihat juga sekarang sudah bersih, sudah rapi. Kotoran atau sampah yang tadi Ibu ingatkan ternyata sudah dilakukan. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Maka sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 3. Sudah siap ya? Sudah. Baik, silakan maju. Siapa perwakilannya? Nomor 1, paragraf 1. Mulai dari Sabang sampai Merauke miliki budaya masing-masing. Kalimat efektifnya, mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya masing-masing. Paragraf 1, nomor 2. Kalimat tidak efektif namun agak sedikit disayangkan bahwa saat ini budaya kita mulai menghilangkan, terutama untuk anak-anak milenial. Kalimat efektif namun lebih sedikit disayangkan bahwa saat ini budaya kita mulai menghilang, terutama untuk anak milenial. Paragraf 2. Kemunduran kebudayaan negeri ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalimat efektifnya, kemunduran kebudayaan negeri ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Paragraf 2 nomor 2. Kalimat tidak efektif, masukan itu tentu harus kita analisa. Benarkah demikian? Kalimat efektifnya, masukan itu tentu harus dianalisa. Demikian benarnya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan kelompok 2. Bagaimana menurut kalian hasil diskusi atau presentasi hasil diskusi kelompok 3? Yuk, silakan nak. Adakah mungkin yang mau disampaikan dari kelompok 2? Menurut kalian bagaimana? Sudah cukup bagus atau bagaimana nak? Sudah ya? Ya, silakan jangan hanya mengangguk-angguk, dijawab. Nah, ayo. Sudah cukup bagus nak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Yang memberikan tanggapan nanti kelompok 3. Dipersiapkan nak ya. Paragraf 1. Kalimat tidak efektif. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya masing-masing. Kalimat efektif. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya masing-masing. Paragraf 1 nomor 2. Namun agak sedikit disayangkan. Kalimat efektif, namun sedikit disayangkan. Nomor 2, paragraf 2. Kemunduran kebudayaan negeri. Kalimat efektif, kemunduran kebudayaan negeri.
Nomor 2 paragraf 2. Kalimat tidak efektif. Masukkan itu tentu harus kita analisa. Kalimat efektif. Kalian melihat dulu untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan. Silakan. Nah, tentunya dari hasil presentasi kalian pastinya ada perbedaan tadi nak ya dengan hasil tanggapan yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok sesuai yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan nanti dikerjakan dalam waktu 15 menit saja. Di bawah dari soal-soal tadi boleh. Sudah 5 menit berlalu. Kurang 7 menit lagi. Yuk dikerjakan dengan baik. Kurang 7 menit lagi. Lagi ya. Nah, ini ternyata sudah berakhir waktunya, maka sebelum pulang Ibu ingatkan sekali lagi, tolong tetap patuhi protokol kesehatan. Karena apa nak? Karena apa? Karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Nah, itu saja yang perlu Ibu ingatkan. Nanti jangan lupa langsung dikemasi. Silakan semuanya mempersiapkan diri untuk pulang. Berdoa dipimpin oleh siapa ya yang akan memimpin? Yang memimpin siapa? Kalau tadi pagi ada Davi, berarti sekarang Saskia. Oke, silakan dipersiapkan sudah, dimasukkan semua tasnya. Berdoa dahulu. Silakan Saskia. Nanti untuk kompor hasil percobaan kalian, kompor tenaga suryanya jangan dibawa pulang ya nak ya, kan bisa kita lanjutkan besok. Jangan lupa tugasnya tadi menonton video YouTube ya nak ya, tentang apa ini tadi, pemanfaatan kompor sederhana tenaga surya. Dan besok harus ada yang membawa panci aluminium juga apa nak? Membawa apa? Mentega untuk membuktikan. Nah ini hasil percobaan kalian hari ini. Silakan Saskia, boleh disiapkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Tidak boleh berebut ya, silakan gantian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kebiasaan kita yang pertama yaitu membaca doa atau berdoa. Silakan, siapa yang sekarang gilirannya membaca doa? Yang memimpin loh ya, masuk ibu. Ya, silakan Dovi. Duduk siap. Berdoa mulai. Baik, terima kasih untuk Dovi yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan berdoa kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Begitu ya nak ya, jangan lupa. Amin. Terima kasih. Anak-anak, Wika ingin tahu hari ini kira-kira masuk semua atau ada yang tidak hadir ya? Masuk semua ya. Baik, alhamdulillah ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Setelah ini, Wika akan melakukan pembiasaan lagi bersama kalian. Apa ya nak ya? Kalau boleh tahu, menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional. Baik, silakan berdiri semua untuk mempersiapkan diri. Baik, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Anak-anak, perlu Ibu sampaikan, hari ini Ibu akan menjelaskan manfaat kita akan pelajari materi. Materi apa ya kira-kira? Sebentar, perhatikan. Bisa terlihat? Ya nak ya? Yaitu apa ini? Ya, teks eksplanasi dan pembuatan kompor tenaga surya. Apa ya kira-kira manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kalau kalian masih ingat, teks eksplanasi itu biasanya ya menjelaskan tentang apa fenomena alam ataupun sosial. Maka kita akan tahu ketika kalian tahu sekarang misal ya terjadi hujan, kalian akan tahu dari teks eksplanasi ini kalian bisa mengetahui sebab akibatnya terjadi hujan. Karena memang di sini teks eksplanasi itu salah satu ciri-cirinya adalah untuk menginformasikan atau menjelaskan apa sebab akibat ya. Nah itu nanti terdapat pada garis terjelas dari salah satu bagian strukturnya. Kemudian pembuatan pembuatan kompor tenaga surya. Pastinya ini juga akan bermanfaat untuk kalian. Kalian tidak hanya mengetahui sekarang yang digunakan orang tuamu kalau memasak itu apa nak? Kompor gas.
tapi terbatas yang memiliki kompor listrik. Nah, kompor gas kalau kompor minyak ada tidak yang masih menggunakan kompor minyak? Tidak ada ya Nak ya? Karena itu juga zaman dahulu ya mungkin ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan kompor gas. Nah, tahunnya kalian nanti kalau di sini dengan membuat kompor tenaga surya, tentunya kalian akan apa? Mengetahui bahwa kita bisa memanfaatkan alam sekitar atau bahan bekas untuk memasak. Bisa dipahami? Bisa. Maka setelah kalian mengetahui manfaat, perlu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan kalian bisa melihat bersama di sini tujuan pembelajarannya. Bisa terlihat? Bisa. Kita baca bersama. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku secara sistematis dengan tepat. Yang kedua, silakan. Bisa ada yang membantu ini. Siapa yang bisa membantu Ibu yang membacakan tujuan belajar kedua? Ya, silakan Nabila. Melalui slide PowerPoint dan setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil penulisan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku secara sistematis dengan tepat. Baik, sekarang yang tujuan pembelajaran ketiga. Siapa yang bisa membantu? Silakan Aska. Melalui penjelasan dulu, siswa mampu mengidentifikasi cara menghemat energi listrik dengan tepat. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan pembelajaran keempat. Silakan. Siapa? Ya, silakan Windy. 4. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu mempraktikkan percobaan membuat kompor tenaga surya dengan tepat. Baik, yang terakhir yang kelima. Bu Ika. Nah, terima kasih semakin banyak ini. Silakan Ibu melihat kok Raffi ya yang lebih dahulu. Silakan Vi. Dengan berdiskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan membuat kompor tenaga surya dengan tepat. Baik, terima kasih. Berarti ada berapa tujuan pembelajaran? 5. Nah, tentunya untuk membuat kalian lebih bersemangat, agar kalian semakin konsentrasi juga untuk pembelajaran kita ini, mari bersama-sama kita melakukan suatu ini ya kalau boleh dikatakan pembakar semangat. Setuju atau tidak? Setuju. Baik, silakan boleh berdiri. Oke, lakukan seperti yang sudah kita pelajari ya Nak ya. 1, 2, 3. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang boleh, boleh. Kalau kau suka hati, mari kita buktikan. Mari belajar dengan penuh semangat. Semangat. Cukup semangat atau belum? Sudah. Maka silakan boleh duduk kembali. Insya Allah kalau sudah semangat ini berarti semakin siap. Benar tidak yang Ibu katakan ini? Ya, baik, sekarang silakan kalian amati video itu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bisa terdengar suaranya kan? Bisa ya, silakan. Baik anak-anak, kira-kira dari pengamatan kalian dari video tadi yang Ibu tampilkan sudah cukup jelaskah? Jelas. Tadi yang seperti Ibu sampaikan tentang teks eksplanasi, tapi kalian harus
sebelumnya kita juga pernah mempelajari tentang teks eksplanasi ini, karena di sini memang teks itu secara tertulis gitu nak ya. Jadi perlu kita harus memperhatikan penggunaan kalimat secara tertulis juga. Maksudnya apa? Tentunya ada aturan gitu nak ya, atau kaidah yang harus diikuti dalam apa? Dalam sebuah teks. Nah, tentunya di sini kaitannya dengan apa? Kalimat efektif dan yang menggunakan kosakata baru. Kalimat efektif, kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Ciri-cirinya silakan dibacakan Saskia. Efektif yang pertama, memiliki subjek, predikat, objek atau keterangan yang tersusun secara tepat. Baik, kemudian yang kedua, Menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Tiga, menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, tidak berlebihan. Empat, terdapat penekanan pada kalimat yang lebih ditentukan. Lima, mudah dipahami dan harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Oke, terima kasih untuk sesi. Dengan adanya cara penghematan energi listrik menggunakan sumber apa ini? Sumber alternatif energi listrik, kita bisa memanfaatkan untuk membuat apa nak? Membuat kompor sederhana tenaga surya. Kalian tahu tenaga surya itu dari mana ya? Nah, silakan kalian amati karena nanti kalian akan mengerjakan LKPD dari Bu Ike kaitannya dengan percobaan membuat kompor tenaga surya. Sebentar. Silakan diperhatikan dengan baik di situ. Hai, Assalamualaikum. Aku Iqbal. Sekarang Jangan kalah lo ya. Ini sama dengan kalian kelas 6 ini nak. Aku sengaja mencari video dari Siva biar orang percobaan ini. siapkan dua buah kotak tulis dengan ukuran yang berbeda. Perhatikan alat dan bahan yang digunakan, jadi nanti akan membantu kalian mengerjakan LKPD-nya. Sobekkan kertas karton yang sudah dihabisi dengan kertas berwarna hitam. Aluminium foil, kayu penyangga, gunting, penggaris, dan double. Perhatikan ya, jangan membuat habisi kardus dan aluminium foil. Masukkan kardus yang dilapisi dengan kertas warna hitam ke dalam kardus. Masukkan kardus yang telah dilapisi oleh aluminium foil ke dalam kardus yang berukuran besar. Masukkan ke kertas sela-sela kardus. Saya akan bersama dengan rekan bidara. Kalau bapaknya propolis dan saya akan setelah menunggu sekitar 5 menit, kita habiskan dengan saya. A few moments later. Sudah boleh lagi. Kan sebelum mengerjakan LKPD-nya, kalian segera membentuk kelompok. Ya, silakan bisa digeser dahulu kursi mejanya. Sebentar, Ibu bagikan dahulu. Silakan bisa dipelajari dahulu. Ya, dipelajari dahulu Kak. Tentunya kalian juga tidak lupa tentukan ketua kelompoknya.
Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira cukup jelas tadi dari video langkah-langkahnya dan bisa membantu kalian untuk membuat kompor sederhana tenaga surya ini ya? Sudah ya nak ya? Jelas ya nak ya? Sudah adakah yang kesulitan ini nak? Tidak ya? Baik, silakan dilanjutkan. Nah, ini ada waktu lagi sekitar 5 menit. Silakan, Ibu harap 5 menit selesai. Dan tolong jangan lupa sampah-sampahnya nanti bisa kalian buang ke tempat sampah. Harus tetap menjaga kebersihan kelas kita. Bisa diikuti ya anak-anak ya? Terima kasih. Oke, Ibu tunggu. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Baik anak-anak, sudah selesai semua ya anak-anak ya? Nah, memang karena waktunya juga sudah berakhir. Kalian di sini tadi sudah melakukan 2 kegiatan. Alhamdulillah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan terlihat juga sekarang sudah bersih, sudah rapi. Kotoran atau sampah yang tadi Ibu ingatkan ternyata sudah dilakukan. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ya, terima kasih atas semangatnya dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak, tentunya setelah kalian melakukan kegiatan percobaan lagi, termasuk juga tadi kegiatan yang pertama, menuliskan atau menemukan informasi penting yang harus kalian tuliskan kembali menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Maka sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 3. Sudah siap ya? Sudah. Baik, silakan maju. Siapa perwakilannya? 2 anak. Ibu minta tolong untuk kelompok 2 nanti memberikan tanggapan kelompok 3. Bisa ya nak ya? Kalau diperhatikan, tapi sama kelompok 1 juga harus memperhatikan. Nomor 1, paragraf 1. Indonesia merupakan Mulai dari Nomor 1, paragraf 1. Mulai dari Sabang sampai Merauke miliki budaya masing-masing. Kalimat efektifnya, mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya masing-masing. Paragraf 1, nomor 2. Kalimat tidak efektif namun agak sedikit disayangkan bahwa saat ini budaya kita mulai menghilangkan, terutama untuk anak-anak milenial. Kalimat efektif namun lebih sedikit disayangkan bahwa saat ini budaya kita mulai menghilang, terutama untuk anak milenial. Paragraf 2. Kemunduran kebudayaan negeri ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalimat efektifnya, kemunduran kebudayaan negeri ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Paragraf 2, nomor 2. Kalimat tidak efektif. Masukan itu tentu harus kita analisa. Benarkah demikian? Kalimat efektifnya, masukan itu tentu harus dianalisa. Demikian benarnya. Paragraf 2, nomor 3. Kita perlu melakukan sebuah inovasi dalam penyampaian budaya asli kita kepada mereka. Kalimat efektifnya, kita perlu melakukan sebuah inovasi dalam penyampaian budaya asli kita kepada mereka. Terus paragraf 3, nomor 1. Memang bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial. Yang kalimat efektif, bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial. Baik, dilanjutkan kegiatan yang kedua dahulu sebelum mendapatkan tanggapan. Nama percobaan, membuat kompor tenaga surya. Tujuan percobaan,
Setelah melakukan percobaan, siswa mampu membuat kompor tenaga surya. Alat dan bahan: 1. Kardus bekas, 2. lem kertas, 3. Aluminium foil, 4. pisau atau cutter, 5. isolasi, 6. Styrofoam. Langkah kerja: 1. Membungkus kardus dengan aluminium foil, 2. Membungkus styrofoam dengan kertas hitam, 3. Taruh styrofoam yang sudah dibungkus tadi ke dalam kardus. Kesimpulan hasil percobaan: kompor tenaga surya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu yang dibutuhkan sekitar 30 menit. Kesulitannya saat membungkus kardus dengan aluminium foil karena aluminium foilnya lengket. Sudah? Selesai nak ya? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Selanjutnya, seperti yang tadi Bu sampaikan, kelompok 2. Bagaimana menurut kalian hasil diskusi atau presentasi hasil diskusi kelompok 3? Yuk, silakan nak. Adakah mungkin yang mau disampaikan dari kelompok 2? Menurut kalian bagaimana? Sudah cukup bagus atau bagaimana nak? Sudah ya? Ya, silakan jangan hanya mengangguk-angguk, dijawab. Nah, ayo. Sudah cukup bagus nak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Yang memberikan tanggapan nanti kelompok 3. Dipersiapkan nak ya. Nomor 1, paragraf 1. Kalimat tidak efektif. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya masing-masing. Kalimat efektif. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya masing-masing. Paragraf 1 nomor 2. Namun agak sedikit disayangkan. Kalimat efektif. Namun sedikit disayangkan. Nomor 2, paragraf 2. Kemunduran kebudayaan negeri. Kalimat efektif. Kemunduran kebudayaan negeri. Nomor 2, paragraf 2. Kalimat tidak efektif. Masukan itu tentu harus kita analisa. Kalimat efektif. Masukan itu tentu harus kita analisis. Paragraf 2 nomor 3. Kalimat tidak efektif. Itu kurang keren. Kalimat efektif. Itu kurang menarik. Paragraf 2 nomor 4. Kalimat tidak efektif. Sebuah inovasi. Kalimat efektif. Sebuah inovasi. Paragraf 3. Memudahkan dalam transfer informasi. Kalimat efektif. Memudahkan dalam mentransfer informasi. Kegiatan 2, jangan lupa. Mungkin kalian yang membaca agak cepat ya nak ya. Suaranya keras baca. Kurang keras. Alat dan barang, gunting, lem, kertas, dan macam
yang dipresentasikan kelompok 1, bagaimana tanggapannya? Kelompok 3 tadi yang sudah Ibu tugasi untuk memberikan tanggapan. Bagaimana? Lumayan bagus sih Bu, tapi ada yang kurang. Ada yang kurang nak ya, lumayan bagus tapi ada yang kurang. Menurut Nabila kira-kira kurang apa nak ya? Yang paragraf 3 yang memang bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial ya nggak dipilih. Oh gitu, berarti ada perbedaan. Ini ya nak ya, penulisan kalimat atau penemuan kalimat efektif yang menggunakan kosakata tidak bakunya itu nak ya. Baik, tidak apa, nanti bisa kita bahas kembali. Namun sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah ini giliran yang memberikan tanggapan ini kelompok 1 ya nak ya. Silakan dibaca. Siapa dulu? Ya. Ya, silakan. Kegiatan 1 nomor 1 paragraf 1. Kalimat tidak efektif mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya masing-masing. Kalimat efektif mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya masing-masing. Nomor 2 paragraf 2. Kemunduran kebudayaan negeri ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemunduran kebudayaan negeri ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nomor 3 paragraf 3. Memang bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial. Bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial. Kegiatan 2 karena percobaan Yang keras kerja dan kita juga keras juga. Ayo kerja. Kegiatan 2 nama percobaan paket tenaga surya. Tujuan percobaan membuat kompor dengan tenaga surya. Alat dan bahan bagus, lem, aluminium, gunting, cutter, kertas hitam, penggaris, terasa. Lanjut kerja 1 tambahkan kotak kecil. Keras. 1 tambahkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kotak di antara kedua kotak. Lapisi 4 buah kotak dengan bahan pengatup cahaya matahari yang terbuat dari cairan aluminium. Kesimpulan hasil percobaan kompor tenaga surya ini memanfaatkan energi panas matahari. Baik, sudah nak ya. Terima kasih kelompok 2 ya. Ya, terima kasih semuanya. Kelompok 1 hingga kelompok 3. Silakan boleh duduk kembali. Coba dari kelompok 1 tanggapannya bagaimana nak? Dari hasil presentasi kelompok 2 ya. Yang kegiatan 1 itu kurang lengkap, ada yang lebih sulit. Kegiatan satunya masih kurang lengkap ya, belum semuanya tertulis di situ. Baik, kemudian yang kegiatan kedua ada masukan? Yang kegiatan 2 itu langkah kerjanya itu kan nggak ada yang dimasukin ke dalam kardus. Oh begitu, berarti langkah kerja atau cara kerjanya nak ya? Cara kerja maksudnya ya? Cara kerjanya, nah ini untuk diperhatikan kelompok 2. Cara kerjanya tadi masih kurang lengkap gitu nak. Dan sepertinya belum semuanya sesuai ya dengan yang sudah dilakukan. Baik, betul begitu? Ya, nah nanti bisa diperbaiki lagi. Nah terima kasih sebelumnya. Kita beri tepuk tangan meriah dulu untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan. Silakan. Nah tentunya dari hasil presentasi kalian pastinya ada perbedaan tadi nak ya dengan hasil tanggapan yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok sesuai yang Ibu sampaikan tadi. Nah begini anak-anak, tadi untuk kegiatan 1 itu memang ada perbedaan. Seharusnya di kegiatan 1 itu ada beberapa kalimat ya nak ya.
yang bisa menjadi konsentrasi pada kalian, termasuk ini, penggunaan kalimat tidak efektifnya ketika kalian akan merubahnya menjadi kalimat efektif. Hati-hati betul nak, karena di situ ibu tadi mendengar seperti kata analisa. Kira-kira analisa itu kata atau kosakata bakunya analisa atau analisis? Analisis, begitu ya. Berarti tadi yang mencoba untuk menyampaikan kalimat itu tadi sudah betul ya. Terus ini di paragraf yang kedua sepertinya ya, pengunduran apa tadi? Coba boleh ibu pinjam dulu teksnya tadi nak. Teksnya ini ya, sebentar. Nah ini di paragraf 1 ternyata, namun agak sedikit disayangkan bahwa saat ini budaya kita mulai menghilang, terutama untuk anak-anak milenial. Terus tadi ibu mendengar jawaban dari kelompok 3 apa tadi nak? Namun lebih sedikit. Nah itu, namun lebih sedikit. Nah ini, menurut kalian sudahkah itu kalimat efektif? Kurang efektif ya nak ya. Seharusnya bisa saja langsung, namun disayangkan saat ini budaya kita mulai menghilang. Jadi agak sedikitnya kita tidak usah gunakan, tidak masalah. Atau bisa juga begini, sedikit disayangkan, boleh langsung seperti itu. Gitu ya nak ya. Kalau tadi jawabannya kelompok 1 bagaimana? Namun sedikit disayangkan. Nah, boleh seperti itu. Namun sedikit disayangkan, jadi agaknya tidak perlu ditulis. Begitu ya nak ya. Terus lagi ini, kelompok 2 tadi yang milenial ya, kalau paragraf 3. Memang bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial, gitu nak ya. Nah, kira-kira tadi penyampaian kalian kelompok 2 atau apa? Yang diperbaiki. Kelompok 2 nak. Coba yang paragraf 3 ya, milenial yang dibacakan oleh Davi tadi. Yang dibacakan oleh Davi tadi. Sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi. Bisa lebih keras lagi. Memang bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial. Ya, itu milenialnya dirubah atau bagaimana? Adakah yang dirubah? Tidak. Terus yang mana yang dirubah? Memang sama bukan. Memang sama bukan. Oh, itu paragraf berapa nak? Paragraf 3. Oh, berarti langsung memang sesuatu yang mudah, begitu? Oh, langsung bukan. Bukan sesuatu yang mudah, begitu nak ya? Oh iya betul. Menurut kalian kelompok 1, kelompok 3, kalau dari jawaban kelompok 2, memang bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial. Lalu dikatakan jawaban dari kelompok 2, bukan sesuatu yang mudah mengenalkan budaya kepada generasi milenial. Nah, mohon diperhatikan anak-anak, mengingatkan kembali ciri-ciri kalimat efektif itu. Tentunya kalimatnya mengandung unsur subjek, kemudian predikat. Minimal itu nak, 2 itu. Dan bisa juga subjek, predikat, objek, atau ada keterangan nanti bisa. Kira-kira dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2, memang bukan sesuatu yang mudah. Itu tadi langsung dikatakan bukan sesuatu yang mudah. Menurut kalian sudahkah di situ ada unsur subjeknya? Tidak. Belum ya, atau tidak nak ya? Seharusnya apa? Seharusnya bisa kita tuliskan apa? Ada jawaban dari kelompok yang lain? Bukan sesuatu yang mudah. Lah ya itu dari kelompok 2. Ya. Terus apa nak? Kira-kira menurut kalian? Ternyata bukan sesuatu yang mudah. Bisa loh kita katakan seperti itu. Tentu bukan sesuatu yang mudah. Kalau langsung tentu, ini tentunya boleh. Kalau tentunya bukan sesuatu yang mudah, boleh. Ternyata bukan sesuatu yang mudah, jadi ada yang menjadi sebagai subjeknya, tidak langsung menuliskan bukannya. Seperti itu nak ya. Nanti lebih belajar secara maksimal lagi tentang penggunaan kalimat efektif dan tentunya kaitannya dengan kosakata baku. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, dari hasil presentasi kalian tadi, coba sekarang Bu Inge ingin tahu, kira-kira tadi yang disampaikan oleh setiap perwakilan kelompok, siapa yang menurut kalian kelompok terbaik dalam menyajikan hasil hasil diskusinya? Yuk silakan, boleh menilai. Yuk silakan. Kelompok berapa?
Yuk, kelompok 1 kah? Kelompok 2 atau kelompok 3? Sebelum Bu Ika yang akan beritahu. Yuk, silakan. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 yakin? Ya, ini ternyata bisa saling menilai kelompok 3 gitu ya. Kalau kelompok 2, siapa yang menurut kalian yang bagus? Ini dari penilaian kalian dahulu. Kelompok antara kelompok 1 dengan kelompok 3, barangkali kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Betul? Kelompok 1 katanya ya. Terus tadi dikatakan kelompok 1 mengatakan kelompok 3. Nah, sekarang penilaian dari Ibu. Bagi Ibu yang pertama yang terbaik itu adalah kelompok 3. Kenapa? Karena tadi mempresentasikannya kelihatan lebih pede. Nomor 1 itu harus percaya diri. Kemudian juga suara juga terlihat atau terdengar jelas lantang. Kalau tadi kelompok 1, sayangnya tadi suaranya padahal pakai mic ya, tapi suaranya kecil gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anak, kita tadi ini sudah melakukan pembelajaran ya, dan tentang materi teks eksplanasi yang ada hubungannya dengan penggunaan kalimat efektif juga kosakata baku. Dan yang berikutnya kita juga sudah mempelajari tentang apa, Nak? Membuat kompor tenaga surya. Menurut kalian, nah, kira-kira seru atau tidak, Nak? Ya sudah. Serunya di mana? Waktu ada melapisi atau waktu melakukan percobaan membuat kompor tenaga surya. Dan pastinya kegiatan yang pertama itu juga seru loh, Nak. Kenapa? Kalian itu akhirnya terlihat kompak, kelihatan aktif, sama-sama membaca teks eksplanasi yang sudah Ibu berikan. Kalian mencari, akhirnya kalian bisa saling memberikan ide gitu loh. Yang ini yang jarang terjadi. Kalau kalian mengerjakan tugas sendiri belum tentu kalian memperhatikan teman yang lain gitu ya, karena tugas mandiri. Tapi dengan kelompok hanya kalian terlihat kompaknya, berdiskusinya kalian juga baik, begitu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan nanti dikerjakan dalam waktu 15 menit saja. Anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan, sekarang waktunya kalian akan mengerjakan soal evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sudah siap ya anak-anak ya? Ya. Dan perlu Ibu sampaikan, waktunya hanya 15 menit. Cukup kira-kira ya, Nak ya? Cukup. Kalau kalian sudah konsentrasi dan karena ini soal evaluasi dan dilakukannya perorangan, jangan ada yang bertanya. Kepada siapa? Kepada Terima kasih. Sebentar. Dipersiapkan alat tulisnya semua. Jangan lupa identitasnya dilengkapi dahulu. Silakan dikerjakan, jangan lupa identitasnya, waktunya hanya 15 menit. Waktunya hanya 15 menit dan Ibu ingatkan sekali lagi identitasnya, Nak, dilengkapi. Nanti tahu-tahu kalau dikumpulkan ternyata belum ditulis identitasnya. Untuk jawabannya bisa dituliskan di baliknya, Nak ya. Nah, ini karena kita sudah mempelajari tentang penghematan energi listrik, ini juga penghematan juga, tapi bukan dalam penggunaan energi listrik. Pemanfaatan penghematan energi ini ya. Ya, silakan. Ani, ada pertanyaan? Kalau nanti jawabannya namanya itu Oh, boleh Nak ya, untuk semuanya. Ini pertanyaan bagus dari Ani. Kalau misalkan memang
jawabannya tidak secara berurutan, misalkan nomor 2 dulu yang dikerjakan atau nomor 3, nomor 4 terserah, tidak apa-apa nak. Yang penting tetap diberi nomor ya. Jadi memudahkan kalian untuk segera mengerjakan. Yuk, ingat katanya hanya 15 menit. Aku yakin kalian sudah bisa ini. Yuk, silakan dibaca dengan baik soalnya. Jawabannya bisa dituliskan di baliknya atau kalau ada yang sudah menuliskan di bawah dari soal-soal tadi boleh. Sudah 5 menit berlalu. Kurang 7 menit lagi. Yuk dikerjakan dengan baik. Kurang 7 menit lagi. Lagi. Dua menit lagi. Sudah, alhamdulillah masih kurang 2 menit kepada lo. Nabila sudah selesai. Nah ini, oh ya, seperti yang ibu sampaikan tadi, ya akan mendapatkan reward untuk tadi yang sudah ibu sampaikan pada apa ibu ya nak ya? Apa ibu akan memberikan reward? Oh ya, yang tadi sudah gimana Inul? Kegiatan 1 yang sudah selesai dahulu. Terima kasih sudah diingatkan Inul ya. Ya, rewardnya akan ibu berikan besok pagi ya nak ya. Jadi tidak sekarang karena kalian sebentar lagi kan pulang. Ya silakan sudah berakhir, silakan boleh dikumpulkan semuanya. Masing-masing ketua kelompok bisa mengumpulkan dan berikan kepada Bu Ida. Silakan. Ayo kak, hitungan ketiga harus sudah selesai. 1, 2, 3, silakan, ayo. Nah, yuk silakan. Baik, terima kasih. Segera kembali ke kantornya. Nah, sudah kembali tempat duduknya masing-masing. Anak-anak, coba perhatikan. Dari pembelajaran hari ini, tadi kita fokuskan kembali pada kegiatan kedua dari percobaan kalian membuat kompor sederhana tenaga surya. Ibu tadi sudah menyampaikan di awal nak ya, hanya fokusnya kepada pembuatan kompor sederhana tenaga surya. Untuk pemanfaatannya kita lakukan besok pagi, kita lanjutkan. Jadi tolong besok anak-anak membawa panci aluminium ya nak ya, yang kecil aja dari rumah. Dan nanti ada yang bawa juga mungkin mentega gitu. Tapi ibu juga punya tugas, kalian nanti tonton video bagaimana pemanfaatan kompor sederhana tenaga surya ini. Jadi besok kalau sudah kalian paham, di rumah sudah mempelajari dahulu, maka besok pagi kita langsung melakukan percobaan pemanfaatan dari pembuatan apa kompor sederhana tenaga surya. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, ini ternyata sudah berakhir waktunya. Maka sebelum pulang, ibu ingatkan sekali lagi, tolong tetap patuhi protokol kesehatan. Karena apa nak? Karena apa? Karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Nah itu saja yang perlu ibu ingatkan. Nanti jangan lupa langsung dikemasi. Silakan semuanya mempersiapkan diri untuk pulang.
Nanti sekarang Iya. Saskia. Oke, silakan dipersiapkan sudah, dimasukkan semua tasnya. Berdoa dahulu. Silakan Saskia. Nanti untuk kompor hasil percobaan kalian, kompor tenaga suryanya jangan dibawa pulang ya nak ya, kan bisa kita lanjutkan besok. Jangan lupa tugasnya tadi menonton video YouTube ya nak ya, tentang apa ini tadi, pemanfaatan kompor sederhana tenaga surya. Dan besok harus ada yang membawa panci aluminium juga apa nak? Membawa apa? Mentega untuk membuktikan. Nah ini hasil percobaan kalian hari ini. Silakan Saskia, boleh disiapkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi ya nak ya. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin. Baik anak-anak, silakan boleh pulang. Tidak boleh berebut ya. Silakan kalian. Terima kasih.